rumahnya, katanya rumah Iya. dari zaman kolonial Belanda, berarti dari Betul. zaman jauh sebelum Indonesia merdeka. Betul, sebelum kolonial Udah ada tuh. sudah ada. Sampai sekarang masih ada. Iya, masih ada. Dijual. Iya. Dan penjelasan dari temen. Iya, temennya Pak, ayahnya. Pak rumah bapak saya. Itu ada portal di situ. Iya. Ada suara bunyi kayak benda jatuh. Lodak. Pada penasaran. Apa itu? Nah, carilah benda jatuh tadi dari ujung sampai ke akhirnya ke ujung tadi itu. Kita cari, nggak ada apa-apa. Nah, begitu kita lihat ke nengak ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan di edisi Malang kali ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian-kejadian horor yang terjadi di rumah eyangnya di Surabaya. Di sebelah gue udah ada Mas Andi. Mas. Halo, sahabat Lonceng. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, ini thank you banget lu Mas, udah mau datang ke Malang nih dari Surabaya ya? Ya, dari Surabaya. Saya yang terima kasih banget nih udah diundang sama Lonceng Misteri sama Gilang. Mas, katanya mau nyeritain kejadian horor yang terjadi di rumah eyangnya. Iya, Ini betul. rumah eyang ini sampai sekarang masih ada? Masih ada eksis, masih ada yang ninggalin juga. Masih ada. Ini di mana rumahnya? Di Surabaya. Di Surabayanya di mana ya, boleh tahu nggak? Di daerah Wonokromo Darmo. Ini rumahnya, katanya rumah Iya. dari zaman kolonial Belanda. Berarti dari Betul. zaman jauh sebelum Indonesia merdeka. Betul, sebelum kolonial Udah ada tuh. sudah ada. Zaman sebelum Indonesia merdeka itu sudah ada. Memang itu kawasan elit perumahan orang-orang Eropa, pejabat-pejabat Belanda dulu. Oke, dan yang tinggal situ nih siapa aja Mas? Keluarga Mas itu siapa aja maksudnya? Yang di tinggal situ ada ibu saya, adiknya ibu, kakak saya, dan sepupu saya juga di situ tinggal. Bahkan Mas juga di situ ya? Saya, ya kadang di situ juga saya tinggal di situ. Oke, dan ya berarti ini keluarga besar ya? Keluarga besar, Dan betul. rumahnya juga besar pasti. Iya besar. rumahnya. Oke. Dan katanya nih Mas ya, tadi kita udah ngobrol-ngobrol bentar. Iya. Ini dijual katanya belum laku-laku. Iya Mas Gilang, ini udah dijual berkali-kali pernah dimasukkan juga di online juga nggak laku-laku. Kita tawar dipasang pelang juga rumah dijual juga nggak laku-laku. Dari kita tawar harga tertinggi sampai mentok di harga yang saya sebutkan nanti itu juga sampai sekarang belum laku-laku seperti itu. Menarik nih ya. Iya. Padahal ini rumahnya pinggir jalan gede, Betul. pinggir jalan protokol. Betul. Ya. Dan ya buat sahabat lonceng nih wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang skip-skip. Dan buat yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri biar gua makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Mas Andi. Oke, langsung siap. kita mulai aja nih Mas. Oke, ceritanya. langsung ya kita bercerita. Oke Mas Andi, itu gimana Mas ceritanya Mas? Jadi ini Mas Gilang, itu kan rumah peninggalan eyang buyut saya. Nah, eyang buyut saya itu membeli rumah itu kisaran di tahun 1950-an. Nah, menurut cerita dari tante-tante saya bahwa rumah itu sudah ada sejak zaman era kolonial Belanda. Jadi dulu itu kawasan di situ tuh kawasan elit untuk para pejabat Belanda, VOC seperti itu. Nah, kemudian tahun 50 dibeli oleh yang buyut saya. Jadi karena yang saya dulu tuh sukanya orang bercocok tanam, punya baik tanaman, bercocok tanam, ya, jadi banyak rumahnya tuh ditanami pohon juwet, sebelah kirinya ada kolam, terus ada pohon beringin juga. Nah, sebelah sisi kanannya itu ini kamar-kamar buat ditinggali sama saudara-saudara dari yang saya, buyut saya juga anak-anaknya kayak gitu. Sampai sekarang pun masih belum terlalu banyak berubah seperti itu. Tapi untuk saat ini sih beberapa sih sudah ada direnovasi ya. Jadi kebayang kan kalau misalnya rumah yang sudah dibangun di era kolonial Belanda, pasti kan apa ya makhluk-makhluk
tak kasat mata makhluk gaib ini kan pasti ada dong, tiap penunggunya pasti di rumah pasti ada dong kan, beraneka macam kan. Nah karena ini peninggalan rumah Belanda juga, terus penunggunya ini juga menurut saya cukup usil. Oke. Di rumah yang saya ini, kenapa cukup usil? Karena suka melakukan penampakan. Ada yang suka nunjukin ya. Betul, melakukan penampakan dari zaman om saya kecil sampai sekarang pun juga masih sering terjadi. Nah, beberapa cerita yang bisa saya ceritakan ini kayak kejadian om saya. Om saya ini kan kalau tiap malam kadang susah tidur, suka banget namanya nyiram tanaman. Pada waktu nyiram tanaman itu, gak sengaja om saya tuh noleh ke arah kanan deket kolam. Kok ada rambut panjang di jam 12, gak masuk akal dong. Di jam 12 itu ada rambut panjang banget itu. Nah, saya penasaran, diikutin tuh rambutnya itu sama saya, diikutin sampai mentoknya di halaman bagian belakang itu ada pohon jambu, belum tebang sampai sekarang pohon jambunya, pohon jambu, terus ada kamar mandi. Nah, diikutin sampai situ, saya kaget. Begitu lihat ke atas, itu ada kuntilanak pakaiannya merah. Kuntilanak pakai merah identik pasti, wah ini kuntilanak ini serem pasti kan ya, merah kan. Nah, seketika itu om saya tuh kaget, dilempar itu selangit, lari ke kamarnya, langsung kerupan bilang sama istrinya, aku habis dikeliatin apa? Keliatin kuntilanak di atas pohon jambu. Itu om saya itu, wah langsung diem aja dah tuh. Dia gak hanya itu sih kejadiannya, ada beberapa juga yang dialami seperti sepupu saya juga. Sepupu saya itu posisi kan jam 1 ini nih kebelet lah ke belakang kamar mandi. Nah, dari kamar dia ke kamar mandi kan harus keluar dulu nih, lewatin kolam itu lagi juga. Hawanya udah gak enak nih, sepupu saya bilang, terus hawanya udah gak enak Mas Andi. Kayak gitu, lewatin situ, buanglah air kecil. Habis buang air kecil, dia balik lagi ke kamar. Kaget dia, di depannya itu persis pas pohon, di antara pohon jubet sama ini, di antaranya itu ada pocong. Pocong, dia mau teriak gak bisa, antara bingung apakah jam 12 kan dia antara sadar apa enggak, apa nih halusinasi apa enggak nih dia. Lihat beneran pocong, mukanya hancur, mukanya hancur. Dan juga aku Mas lihatnya itu ya, nggak hanya satu pocong, beberapa di situ. Jadi ada pocongnya itu yang ada yang loncat-loncat, ada yang hanya diam gini aja, ada yang duduk pocongnya. Jadi wah, langsung begitu udah dia sadar, benar-benar lihat tuh pocong, langsung lari masuk ke kamar itu, langsung selimutan juga dah. Terus tanya sama ibunya, kamu lapo kamu itu kok kayak gitu lari? Itu ada pocong, sing bener, iya ada pocong, nggak percaya lihat aja ke depan. Nah, karena ibunya juga takut kan, akhirnya dia ngerasin radio musik biar nggak ganggu yang pocong tadi itu. Nah, itu kejadian kedua. Nah, kejadian berikutnya nih saya sendiri sama teman-teman kakak saya, sama teman-teman om saya. Itu kita kan suka nongkrong tuh. Waktu itu saya SMP kelas 3. SMP kelas 3 kita nongkrong di rumah itu jadikan base camp sama om-om saya, teman-teman om saya yang ngobrol, diskusi, bercanda-bercanda lah, guyonan arek Surabayaan. Nah, terus kejadiannya pun juga pasti di atas jam 12 malam. Itu ada suara bunyi kayak benda jatuh. Glodak. Pada penasaran. Apa itu? Nah, dicarilah benda jatuh tadi dari ujung sampai ke akhirnya ke pohon jubet tadi itu. Kita cari, nggak ada apa-apa. Nah, begitu kita lihat ke atas, itu lagi-lagi si kuntilanak. Ini si kuntilanak ini suka banget ini menampakkan diri, si kuntilanak. Nah, akhirnya kita ya bubar
yang tadi lagi nongkrong, wes pulang. Akhirnya pada tidur, pada pulang, saya pun juga masuk kamar, wes pada buyar dah. Kuntilanak itu posisinya lagi di mana, Mas? Kuntilanaknya itu posisinya di atas pohon juwet. Di atas pohon juwet itu. Di atas pohon juwet itu. Di situ aja dia. Iya, di situ aja. Itu. Memang pohon juwet itu sepertinya apa ya? Pohonnya yang disukai para makhluk kali ya. Terus itu dia yang suara tadi yang jedak itu dari mana? Nah, suara jedak itu sumbernya punya dari pohon juwet itu. Cuma jedaknya benda apa yang jatuh itu nggak tahu, nggak ada. Tahu ya apa ya? Nggak tahu, nggak ada. Bendanya soalnya begitu kita lihat ke atas itu ada kayak orang nongkrong gitu di atas itu, cewek baju putih rambutnya panjang. Otomatis kita, wih ini kita nggak berani nyebut kan, dia langsung tapi kita tahu itu kuntilanak itu. Kelihatan nggak mukanya waktu itu, Mas? Mukanya itu nggak kelihatan ya Mas, karena panjang ya. Karena sering banget tuh kuntilanak itu sering banget nampakin, karena nggak hanya kita aja si penghuni di rumah itu diganggu. Bahkan dulu tuh di situ tuh kan suka apa namanya, tukang-tukang beca suka perapatan itu kan suka nongkrong di situ kan, cari penumpang gitu. Itu pun tiap malam si tukang beca pun suka dikeliatin, suka cerita ke tante saya kadang, Bu, itu apa namanya Bu, itu kok ada ini ya, ada yang di atas pohon itu kok orang suka ada yang ini ya, suka ada yang goyang-goyang, suka yang wah masa sih kayak gitu lah. Dan tukang beca tuh ngeliat gitu. Karena juga kejadian itu tukang beca itu dia tuh lihat keluar dari situ berupa wujud cewek gitu, cewek cantik gitu. Nah, dikira apa terus naik beca tadi minta dianterin ke rumah sebelah. Nah, rumah sebelah itu tetangga itu kan ada kos-kosan dulu, kos-kosan untuk orang-orang kerja gitu kan. Nah, itu numpang naik beca itu dianterin lah terus sama si cewek, Pak tunggu ya di sini jangan kemana-mana ya. Ditungguin lah sama tukang becaknya, ditungguin sampai pagi. Akhirnya tukang beca itu nanya sama orang yang di kos itu, Mas, cewek semalam yang saya antar ke sini itu apa udah pulang ya? Kok saya disuruh nunggu di sini kok nggak muncul lagi? Loh, mana ada Pak? Nggak ada Pak. Itu. Serius, beneran Semarang tuh. Saya tuh ngantar ke sini, saya disuruh nunggu katanya. Ya udah saya tunggu sampai sekarang tuh kok nggak muncul. Nggak ada Pak di sini. Nah itu kadang si Kunti ini suka membo. Orang Jawa tuh bilang membo itu suka apa tuh membo? Berubah nyamar gitu lah. Okay. Itu suka nyamar kayak gitu. Jadi kayak jadi penumpang, jadi apa tuh suka gitu. Suka nyamar kayak gitu. Seperti itu lah. Terus apa namanya? Temannya papa saya main nih berkunjung ke situ. Pertama nggak mau ngomong, temannya papa saya itu main berkunjung ke situ. Terus dia cerita gini, kalau nyebut papa bilang panggil rumah papa saya itu Pak D, rumah ini kok kayak base camp ya, gitu kan. Base camp apa? Base camp apa Mas? Bilang gitu papa saya. Iya base camp, sebenarnya kok banyak banget ya, apa namanya makhluk yang istilahnya tuh nggak bagusnya di sini dibanding yang bagus. Oh iya lah, iya. Apalagi kalau di perempatan itu apa namanya kok sering banget kejadian kecelakaan ya. Kan nggak pernah cerita nih papa saya mengenai kondisi rumah warisan dari yang bisa ini, nggak pernah cerita nih. Kaget papa saya, kok tahu kok pernah kejadian. Iya sebabnya di situ itu kok sering banget kejadian dan suka memakan korban. Pas seperti itu ada kayak portal. Ada portal. Iya, kayak portal antar gaib gitulah. Seperti itu. Jadi banyak banget pasti orang tuh kalau lewat situ dibuat seperti tidak ada perempatan. Jalannya lurus aja. Oh, jadi kayak lurus aja ngeplong gitu. Iya. Padahal itu ada perempatan di situ. Ada perempatan di situ. Jadi orang itu akhirnya berkendara tuh udah hati-hati aja. Tancap. Sampai sekarang masih ada nggak kejadian-kejadian horor di situ tuh? Maksudnya kecelakaan yang terjadi di situ? Kalau tahun 90-an sering ya Mas? Sering. Sering 90-an sering. Tapi kalau udah tahun 2000-an ini udah tidak begitu karena di situ udah mulai padat. Banyak rumah-rumah tempat tinggal itu dijadikan rumah makan. Okay. Akhirnya jadinya kan rame nih buat parkir atau apa. Jadi orang tuh untuk melaju kendaraan dengan kecepatan tinggi itu udah mulai berkurang. Oke. Seperti itu. Nah kalau dulu kan memang jadi tempat tinggal, belum ada tuh namanya industri makanan, rumah makan di situ belum ada.
Jadi orang tuh pasti ngeliatnya tuh kayak jalan tuh nggak ada perempatan, jadi los kayak gitu. Jadi pernah kecelakaan, pernah kejadian kecelakaan, si korban itu sampai kepalanya ini konsewu. Pernah, saking kencengnya berkendara gitu. Jadi darah sini sama darah sini, mobil sama motor. Dan kebetulan adiknya mama saya, om saya itu ngelihat kejadian itu. Lihat kejadian itu, bantu nolong si korban. Nanti si korban dibopong sampai bajunya ini penuh darah. Tuh, tapi bawa ambulan. Dan malamnya habis sholat maghrib, begitu habis selesai sholat, adik mama saya ini, om saya ini, habis selesai sholat akhir salam gitu, tiba-tiba di depannya itu arwah si korban ini tadi menampakkan diri ke paman saya. Kaget paman saya dengan bentuk berdarah, bersimbah darah gitu. Kondisi yang tadi. Iya, kondisi tadi. Nah itu terus paman saya kaget kan, siapa ini, siapa kamu? Nah akhirnya si arwah tadi itu bilang, terima kasih sudah membopong jenazah saya. Tuh, habis itu hilang si arwah tadi. Hilang gitu aja. Udah hilang gitu aja, setelah dia pamitan mengucapkan terima kasih kepada saya itu sudah hilang seperti itu aja. Ya, nggak tahu ya, mungkin karena si arwah merasa terbantukan dengan jenazahnya diamankan, terus diantar sampai ke rumah sakit, mungkin ucapannya seperti itu ya, sampai bisa mungkin diizinkan sama Tuhan ya, mungkin ya, bisa jadi seperti itu. Nah, paman saya ini yang sholat tadi ini pernah punya pengalaman waktu kecil, dia diculik sama wewe gombel waktu dia masih kecil, diculik sama wewe gombel di deket pohon juwet sama beringin tadi itu. Nah, diculik, dia nggak kerasa kalau itu diculik sama wewe gombel, ya dikasih kayak makan biasa gitu di ini. Nah orang rumah ini, yang saya nyariin kemana. Nah yang saya ini kan punya asisten rumah tangga nih, cowoknya. Dia tuh tapi pinter ngajinya, pinter, orang Bandung dulu, pernah ikut nyinyir sama yang saya kan. Nah dicari kan, nah minta tolong lah ke ini kak asisten ini tadi, minta tolong, namanya Bang Leman kan. Bang Leman, iki anakku Nadi, kok nggak ketemu iki bari maghrib kan. Loh tadi kan Doro kan di sini anaknya. Lah iya nggak ada, ini gimana? Terus akhirnya dicari-cari, terus wah Bang Li tahu kan dia agak punya kelebihan lah. Oh, datang beriku Doro, ane panjenengan. Sekedar dia. Nah, sama Bang Leman tadi ini dibacakan doa-doa tadi, dia baca ngaji di situ. Akhirnya setelah beberapa menit kemudian ketemu di bawah pohon juwet. Ketemunya, padahal dari cari-cari di situ nggak ada. Nah tadi pas ditanyain sama om saya, ditanyain, loh dari mana? Nggak di mana-mana, di sini aja. Dari tadi nggak kemana-mana. Nah itu disembunyikan sama si wewe gombelnya tadi itu. Itu banyak banget sih pas kejadian-kejadiannya itu. Yang baru-baru ini sih beberapa minggu lalu. Ini baru kejadian. Baru kejadian ini. Ini bude saya kan sehat walafiat ya. Nah tiba-tiba tuh asar itu sedang tidur, kok bunyi kayak gedebuk gitu kan, bunyi gedebuk. Nah ternyata ponakan saya, sepupu saya sama anak itu ngelihat. Jadi bude saya itu kayak kalau misalnya jatuh kayak orang ada yang dorong gitu, jatuh di tempat itu kayak ada yang dorong geser gitu, gulung gedebuk gitu jatuh. Nah pas ditanya tuh udah nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, jadi kayak orang stroke gitu jadinya. Nah jadi kayak orang stroke, loh diajak ngomong nggak bisa, dia akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah tante saya sebelumnya, 1 hari sebelumnya kejadian itu, mimpi bahwasanya dia ditampakin sosok makhluk tinggi kayak berjubah hitam, berjubah hitam dan bersorban hitam. Cuma nggak tahu siapa itu, mau ngambil katanya. Terus di situ juga ada almarhum eyang saya.
bilang, ojo jiko anakku, ojo jiko anakku. Nah seperti itu. Nah karena sebelumnya anaknya pun juga gitu, kan sehat walafiat, kan sehat walafiat, kok tiba-tiba asar itu setelah bangun asar itu badan tuh rasanya kaku semua, kayak lumpuh, kayak stroke gitu, kayak itu. Nah ini akhir terus lambat laun tembuh. Nah ini kok kejadian ini kembali lagi ke istrinya justru kayak gitu. Nah nggak tahu ya ini kaitannya antara apa, enggak mungkin karena bude saya ini ceritanya dulu, aku yo setiap asar itu atau duhur itu suka kayak ditindih kayak genderuwo itu. Bude saya cerita, loh iya tak bude, iya nanti belegere, aku kerasa iki makhluk kayak genderuwo. Sebenarnya aku sudah kedua kalinya ini aku ditindih genderuwo pada siang bude, iya siang ditindih kayak genderuwo. Ya mungkin ya makhluk itu ya yang istilahnya yang membuat ya walau alam ya, si Bude ini bangun tiba-tiba nggak bisa ngomong, terus sampai anaknya, loh kok jadi kayak gini gitu loh. Sampai saya ini masih berobat di terapi sini akhirnya kayak gitu Mas. Rumah ini ya sebenarnya rumah peninggalan yang buyut saya ini pengen dijual sebenarnya Mas, tetapi susah. Orang tuh setiap melakukan negosiasi tuh ngeliat sesuatu tuh pasti gagal. Udah sampai waktu harga gini, tiba-tiba berapa hari kemudian gagal lagi rumah ini. Tapi mungkin rumah ini nggak boleh dijual apa gimana, saya juga nggak tahu. Orang kok setiap melihat itu kok rumah ini kok sepertinya ada sesuatu yang memagari gitu, seperti kayak gitu Mas. Akhirnya banyak fenomena aneh yang terjadi di rumah peninggalan buyut saya ini sih Mas. Seperti itu sih. Oke. Kalau itu kan tadi banyak kejadian-kejadian dialamin sama ini nih, sama Om, sama Eyang dan lain-lain ya. Kalau kejadian yang baru-baru ini Mas alamin ada nggak nih? Kalau kejadian saya alamin juga pernah Mas. Waktu itu saya itu kan udah matiin TV nih ya, matiin TV udah saya matiin semua, udah beres. Saya tinggal pergi. Jam berapa waktu itu Mas kira-kira? Waktu itu saya itu pergi dari rumah itu sebelum maghrib, ya. TV saya matiin, udah semua. Begitu saya pulang malam hari sekitar jam 9-an, itu kok TV nyala. TV-nya tuh nyala. Saya sampai sama istri saya, perasaan TV dari udah saya matikan, udah saya cabut ininya, kontak TV-nya itu, kok nyala. Kelistrikan itu udah saya amankan, loh kok nyala ya. Saya sampai di rumah nggak ada siapa-siapa? Gak ada siapa-siapa. Ya saya Bismillah aja lah, udahlah berpikir positif aja lah. Terus akhirnya udah, nah malamnya saya belum tidur, mainan game. Terus tiba-tiba sekitar jam 11-an, kok nyala TV-nya. Saya kaget, padahal remote itu di sebelah saya. Remote TV itu. Terus saya debat-debat sama istri, loh nyala ya? Iya nyala. Terus akhirnya, kalau kamu niatnya jelek, ayo wujud tak tantang. Saya tantang ya. Kamu niatnya jelek, ayo taruh wujud. Saya bilang gitu. Aku nggak ganggu kamu coba-coba ganggu aku, ayo wujud, tarung bisa. Saya bilang gitu kan. Jadi gini Mas Gilang, ada lagi nih kejadian yang dialami sepupu saya ya. Kan dia tidur di kamar yang belakang banget tuh, belakang banget. Nah suatu ketika tuh dia pengen tidur di kamar depan. Ya tiba-tiba dia besoknya menjelang subuh itu kaget ya, lah kok saya tidur di kamar ini, padahal dia itu seyakin dia. Aku padahal ya Mas Andi, dari tangan saya, aku itu tidur di kamar depan Mas Andi. Lah kok bangun-bangun aku kok tidur di kamar belakang. Itu pernah kejadian kayak gitu. Nah ternyata memang si penghuni kamar belakang ini suka sama sepupu saya ini. Pindah dia? Iya, jadi dia tuh pindah gitu loh. Nah sosoknya yang di kamar belakang ini
sepupu saya juga pernah dikeliatin. Macam Mas Andi sosoknya itu di kamar belakang sama yang dekatnya kolam itu sosoknya itu cewek pakai kebaya hijau. Tapi dia nggak ngerasain apa-apa ya sepupunya Mas ini? Dia nggak ngerasain apa-apa, tiba-tiba dia tuh, aku lo kaget Mas, loh aku kok bisa tidur di sini, balik sini lagi, gitu loh. Lah pas saya bilang loh, pas gitu kamu nanti itu tidur sambil jalan, ya nggak tahu lagi Mas Andi, tiba-tiba aku di sini, tiba-tiba aku terus pindah tidur di sini gitu loh. Nah itu juga makanya, memang sih nggak ya rumah peninggalan Embu itu memang kok saya bilang sih penuh misteri banget lah gitu. Banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar yang dialami sama penghuninya yang tinggal di situ. Nah, di situ pun juga yang tinggal itu kan ada sepupu saya, ada adiknya mama saya juga. Mama saya pun juga saat ini tinggal di situ, dia sama kakak saya di situ. Kayak itu Mas Gilang. Pernah juga gak pernah ganggu. Terus juga pernah sebelum kejadian TV itu saya lagi take podcast nih. Take rekaman podcast horor kan. Podcast saya horor juga. Saya take rekaman itu tiba-tiba itu ada kayak ngelempar Mas. Letak di genteng. Letak nih. Genteng. Di genteng. Terus juga di depan pintu itu juga ada yang lempar batu. Cetak. Cetak. Jam saya tuh take rekaman itu kan biar hening kan ya. Itu jam 12 malam. Ya biar nggak banyak. Biar nggak ada noise kan, suara kan udah mulai aman tuh rekaman kan. Jam 12 malam. Itu bunyi letak. Letak. Untuk iki. Habis gitu tak diemin, itu kertas nasi itu saya ganjel gini kan di dapur kan. Urutannya nih kan ini barang-barang nih, ada kertas nasi terus barang-barang saya tumpuk lagi nih ya, klodak jatuh. Nah jatuh, saya buka, apa yang jatuh? Lah kertas nasi. Padahal kertas nasi ini secara logika nih, ini barang, kertas nasi, barang. Ini kertas nasi paling bawah ini bisa jatuh. Betul, secara logika, secara ini kan gak mungkin dong bisa ini kan. Itu jatuh. Padahal, wih ini beneran ini nih. Ini beneran yang mengajak kenalan, mau ajak ketemuan nih. Dia bilang, saya tantangin lagi. Itu si makhluknya tadi yang coba berusaha berinteraksi dengan saya tadi itu. Udah saya tantangin lagi. Terus tapi ya sampai dengan detik ini ya mereka ya nggak berani mewujudkan sih, nggak berani wujud gitu ke saya sih, cuma ya gangguan gitu aja sih. Kadang ya malam sih gangguan suara itu terkadang masih ada sih Mas, walaupun tidak intens sih, seperti itu sih. Sampai sekarang rumahnya pun dijual sebenarnya. Iya, rumah ini sebenarnya posisi status dijual, Tapi belum laku. tapi sampai sekarang tuh belum laku. Ada pelangnya nggak, pelang dijual? Pernah kita ada pelang dijual gitu ya, di pelang dijual. Beberapa yang nelpon tuh ada, tapi ya gitu kebanyakan mereka broker lah yang nelpon akhirnya kan. Oh yang Nah, broker seperti itu kan. Akhirnya kita copot nih, ya kan. Terus pernah juga kita nggak pasang, tuh tetap aja ada yang nelpon nanyain mau jual. Nah, ada sampai ada suatu perusahaan yang tertarik nih dengan rumah kita tuh mau dibeli untuk jadikan mes kantor lah. Ya, karena pinggir jalan Pinggir jalan gede banget kan, depan udah sekarang tuh depan tuh udah rumah makan, kiri udah rumah makan, ya kan. Itu kan udah jalan gede. Nah, mau dibeli nih. Udah nego harga, ya udah oke. Sepakat harga. Selang beberapa hari kemudian cancel gak jadi. Wah, Cancel gak jadi. Pasti kayak gitu alurnya. Gak jadi. Kayak gitu. Sampai kenapa ya kok rumah ini sulit banget untuk dijual kayak gitu kan. Ada tanya kan, jadi kenapa ini kok jadi sulit gitu loh. Itu. Luas rumahnya itu 800 meter persegi. tapi biasanya selesai podcast ini Mas nih, biasanya rumahnya laku Mas. Amin, alhamdulillah. Karena kemarin ada yang begitu Mas. Ya alhamdulillah. Kemarin ada yang Mudah-mudahan. begitu cerita rumah neneknya katanya nggak laku-laku. Si Mas Aris ya. Oh, gitu ya? Iya, terus selesai podcast laku. Wah, Ada yang ngubungin. alhamdulillah. Berarti orang itu tertarik dengan sesuatu yang Iya. ada unsur-unsur sesuatu Emang nih kalau ya. rumah horor biasanya banyak dicari Mas. Banyak dicari sebenarnya. Iya. Gitu. Itu iya ya. Ya mudah-mudahan lah Mas Gilang. Iya. Ada yang tertarik lah mau beli lah. Ntar bisa story-story-nya. ngontak ke Mas Andi ya. Iya, nanti kontak saya aja bisa ya. Bener. Nah, itu DM lah nanti Bisa bisa. langsung DM. Nah, gitu. Oke Mas Andi, berarti ini rumah dari zaman Belanda ya yang saya tangkap ya. Dari zaman Belanda, terus rumah tua banget dan bahkan ya jauh lah dari sebelum emang Indonesia ini merdeka. Terus Iya.
sampai tahun 50 dibeli Iya. sama buyutnya, Ya. sama eyang buyutnya Mas Andi. Sampai sekarang masih ada. Iya, masih ada. Dijual. Iya. Dan penyebab kenapa rumah itu angker dan area itu angker katanya menurut penjelasan dari temen. Iya, temennya Pak, ayahnya. almarhum bapak saya. Itu ada portal di situ. Iya. Di situ kayak ada portal dimensi gap. Jadi suka pelintasan lah di situ. Makhluk-makhluk antara makhluk gaib sama makhluk dunia manusia itu di situ ada portalnya. Seperti ada portal seperti itu. Kayak posisinya juga menarik ya, itu benar-benar di perempatan ya. Iya, itu posisi rumahnya itu di perempatan. Benar di perempatan dan kita tuh pas di pojokan perempatan itu. Iya, rumahnya yang menarik di Surabaya itu. Jadi orang tuh kalau misalnya ke sana itu seperti kayak matanya tertutup. Tertutup kalau nggak ada tidak ada perempatan. Jadi jalannya tuh lurus aja. Jadi orang langsung aja main gas aja. Dan laju kecepatan tinggi terus tiba-tiba wah. Banyak ya. Nah, setiap kali ditanyain lo, Mas kok kenapa kenceng-kenceng sepeda motornya di sini ada perempatan. Pernah ditanya kayak gitu kan, setiap ada polisi atau orang-orang yang nolong di TKP itu nanya, loh saya tuh lihat tuh nggak ada perempatan di situ Pak. Saya tuh nggak ada lihat perempatan, cuma jalan lurus lempeng gitu aja, nggak ada perempatan nih, gitu. Saya nggak lihat itu ada mobil tuh nggak ngelihat. Itu setiap ada kejadian kecelakaan, begitu punya mobil. Tapi pernah ini nggak sih Mas? Pernah ada kayak upaya dibersihin kah, panggil orang yang memang dikatakan bisa lah buat ngebersihin rumah itu, pernah nggak sih? Pernah ada upaya itu nggak sih dari pihak keluarga? Pernah sih nanyakan kan, pernah menanyakan tapi dari pihak keluarga mau menjalankan tuh berat syaratnya itu. Oh ada syaratnya? Iya berat syaratnya, terus akhirnya ya enggak wes gitu loh, dari pihak keluarga Bismillahirrahmanirrahim aja lah gitu loh. Pernah sih coba nanya teman-teman kan, dulu kan yang putri saya almarhum itu kan kejawen Mas, kental banget sama budaya Jawa, walaupun Muslim Islam tapi dia tata ibadahnya itu orang Jawa dulu, kapitayan seperti itu. Jadi kalau doa-doa tuh orang doa dengan bahasa Jawa, ada suka nyumet dupo kayak gitu. Nah seperti itu. Jadi kalau mau ngelakonin pembersihan itu katanya wes gitu loh. Enggak, sebenarnya banyak kata ingkang makhluk-makhluk sing boten saya wes jarno wes, yang saya kan mesti wes jarno ben, wes jarno wes ben, terus kata boleh kata ganggu aku ya tak ganggu ganti yang lu saya kayak gitu kan. Oh nje ngaton. Nah, banyak sih sebenarnya beberapa kenalan temen tuh kalau setiap kesana kok nggak di ini sih rumahnya tuh. Ya itu kalau sudah biarkan aja lah, kalau mengganggu saya sih ganggu aja, saya hadepin, itulah kata yang putus saya. Ya sampai sekarang pun juga upaya-upaya untuk pembersihan ini ya terlalu dihiraukan lah sama warga dari yang saya sih. Kalau saya sendiri juga pernah teman saya main ke situ ngomong sih, saya nggak tahu teman saya itu indigo juga ya, bisa tahu kayak gitu ya, main tuh ke rumah nongkrong kan. Terus bilang gini ke saya, "Di rumahmu iki kok iki ya kayak ada yang melenggung gitu loh. Jadi kalau mau apa-apa tuh susah gitu ya." Maksudnya gimana? Gitu loh. Ya kalau misalnya mau dijual, mau diapa ini kok susah, pasti yang tinggal di sini pasti ada aja kena ujian apa tuh. Ya juga sih saya bilang gitu sih. Nah, itu ya apa cara ngatasinya, saya bilang gitu kan. Ya kalau kamu mau jalannya sih nggak apa-apa sih. Ya suruh tiap malam tuh baca doa apa saya juga lupa itu. Pernah dikasih tahu baca kayak surat-surat dari Al-Quran gitulah. Suruh ngaji gitu. Terus juga suruh pernah cari sumber air dari 7 tempat. Wow. Ya itu yang berat ya. Waduh, saya bilang kayak gitu ya. Iya. Sebabnya di sini nih istilahnya penghuni gaibnya di sini tuh jadi markas besarnya, susah, berat gitu loh mau ini gitu. Jadi harus yang punya rumah ini harus mau ini juga menjalankan gitu. Waduh, saya bilang, waduh kok berat gini kayak gitu kan. Ya bismillah lah, semoga aja lah bisa kalau misalnya ada sesuatu orang nggak senang ngirim apa-apa buat rumah ini jadi kayak gimana, ya mudah-mudahan
terbuka hatinya lah, saya bilang gitu. Ya udah sih, aku cuma bisa ngasih tahu saran kayak gitu aja. Teman saya waktu itu bilang itu. Iya. Nyari info juga nggak yang diem aja gitu. Iya, kita udah juga ada berusaha sebabnya kan ada satu yang ganjil karena juga satu penghuninya itu sering juga diusili, dijaili kan sama makhluk-makhluk kayak gitu kan sebabnya kan. Pasti ada ke belakang-belakang kita coba carilah, kita gali gitu kan, seperti itu. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Mas Andi ya, tentang rumah eyangnya di Surabaya. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan ya akhir kata, gue Gilang Ahaditya izin pamit. Saya Andi Sulistya Putra, mohon pamit. Terima kasih, sampai mendengarkan. Dadah. Dah.